Biarkan dia istirahat di sini malam ini. Baiklah. Dia besok pagi pasti akan sembuh kembali. Iya, Tuan. Baiklah, aku permisi. Terima kasih, Tuan. Hei Laksmi, dari mana saja kau? Itu bagian dari pertolongan untuk laki-laki. Sebenarnya aku tadi pria yang menyelamatkan kita yang terluka parah itu. Aku memberikan salep herbal untuk menyembuhkan lukanya. Jika dioleskan, dia akan segera sembuh. Iya, itu memang bagus. Tapi kenapa kau tidak memberitahu kami dulu bahwa kau juga tahu tentang obat-obatan? Dia itu laki-laki pemberani. Aku sudah mendengar semuanya. Dia menjelaskan pentingnya cinta untuk semua orang. Dia bilang pada semua orang bahwa perempuan harus dihormati. Dia sepertinya orang yang baik. Istrinya pasti sangat beruntung. Dia itu sangat menghormati wanita. Aku yakin bahwa wanita dalam keluarganya pasti aman dan bahagia. Aku tidak tahu seberapa besar dia mencintaiku. Aku tidak pernah merasakan cintanya padaku. Maaf, Bu. Apa kau sudah memasak untuk para tamu? Pria pemberani itu dan sahabatnya akan tinggal di sini 4-5 hari. Jadi masaklah sesuai dengan selera mereka. Jika tidak keberatan, boleh aku ikut membantu untuk memasak baginya? Kenapa tidak? Baiklah, Bu. Ajaklah Laksmi masak bersamamu. Biarkan aku membantumu. Demi Tuhan, aku membebaskanmu dari pernikahan ini. Tinggalkan tempat ini sebelum matahari terbit besok. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu. Maaf, bisa kau tambah lebih banyak cabai? Dia suka makanan pedas. Tapi bagaimana kau tahu? Aku pernah mendengar bahwa pria pemberani biasanya menyukai makanan yang pedas. Kehadiran yang mulia memperlemah tekadku saja. Aku tidak bisa tinggal di sini selama dia di sini. Dia tinggal di padepokan ini sekarang. Besok Holi akan dirayakan di kuil Krishna. Aku akan pergi dari sini setelah perayaan itu. Sudah, hentikan! Jangan melempari dia! Tinggalkan tempat ini sebelum matahari terbit besok pagi. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu.
jawab atas segalanya. Sebelumnya Yang Mulia menuduhku melakukan hal salah dan melemparku keluar dari Agra. Tapi sekarang dia berada di sini untuk membawaku kembali ke Agra. Kenapa? Kenapa dia selalu datang mendekat dan kemudian pergi dariku, Dewa? Kenapa? Kenapa? Salam Adamka. Apa kau memanggilku? Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Katakan padaku. Raja tidak berada di Agra. Dia pergi tanpa tujuan, mencari istrinya. Ini adalah kesempatan yang tepat. Ini adalah kesempatan kita untuk membunuh Samsudin dan juga orang-orang yang setia pada raja. Kurasa dalam hal ini, kau harus mengikuti saran ibumu dan menjauhlah dari Agra. Kau tidak akan pernah mendapatkan apapun, dan kau tidak akan pernah bisa. Kau memintaku untuk menjauh dari tujuanku? Sebelumnya aku mohon maaf padamu, Adam. Kurasa tujuanmu adalah untuk bisa naik singgasana kota Agra. Membunuh pegawai biasa tidak akan mencapai tujuanmu itu. Mereka yang ingin berburu harimau tidak akan terganggu oleh kelinci. Mungkin harimaunya melarikan diri. Bagaimanapun siapa Atga, dia adalah seorang pegawai biasa. Sekarang Atga adalah raja, jadi dia mengikuti perintah Jala. Ketika kau menjadi raja, dia akan melayanimu nanti. Dan itulah yang seharusnya. Aku dengar bahwa raja jauh berada dari pasukannya dan sedang mencari Ratu Joda. Dan aku rasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menyingkirkan raja dari singgasananya. Aku tidak suka ketika seseorang menyela saat aku sedang berbicara. Tapi kau ada benarnya. Kau benar. Kita harus membunuh Jalal. Baiklah. Sekarang kita akan merencanakan untuk membunuh Jalal. Jalal tidak harus kembali ke Agra. Dia tidak harus. Kita sedang menunggu Jalal di sini sejak berhari-hari. Kita ingin menyerangnya saat dia lewat sini. Tapi tidak ada berita tentang dirinya. Tuan, Raja terlihat di Mathura terakhir kalinya. Dan kami berusaha untuk menemukan dia di Mathura. Ternyata di sana tidak ada yang melihat dia. Aku rasa dia berada dalam penyamaran. Jadi kita tidak memiliki beritanya. Kurasa dia di sana berada dalam penyamaran. Jadi kita tidak memiliki berita. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jalal berada di sana dalam penyamaran. Artinya dia sendirian. Tuan, aku rasa kita seharusnya menunggu Yang Mulia Raja di sini. Kupikir kita harus melakukan itu. Jika kita ingin membunuh Jalal, maka kita harus melakukannya ketika dia bepergian. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku akan membunuh Jalal dimanapun aku menemukannya. Aku akan menghabisinya. Aku akan menguburnya hidup-hidup. Farhad Khan telah mengirim kita sebuah pesan. Ratu Joda tidak berada di Amir. Yang Mulia Raja telah pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Yang Mulia telah mengirim sebuah pesan bahwa dia tidak akan kembali ke Agra tanpa Ratu Joda. Itu batasnya. Akankah Yang Mulia mencari Ratu Joda sepanjang hidupnya? Jika dia meninggalkan Agra tetapi tidak mencapai Amer, kemana dia akan pergi? Aku hanya khawatir pada Yang Mulia. Dia sedang melakukan perjalanan panjang, bukan? Aku bertanya-tanya bagaimana kabar pastinya. Ya Tuhan, kasihanilah dia. Dia tidak butuh belas kasihan. Jalal sudah berdosa dengan meragukan moralitas Joda. Dia harus menanggung hukumannya. Jalal pasti bisa membawa Joda kembali. Yang Mulia, kau benar. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Aku mohon maaf untuk mengatakannya. Tapi aku takut bahwa musuh-musuh kita mungkin mengambil keuntungan dari situasi ini. Yang Mulia Raja mungkin berada di luar wilayah kita. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Tentu saja, aku setuju dengannya. Kira-kira berapa lama Yang Mulia Raja akan membuang-buang waktu untuk mencari Ratu Joda? Ratu Joda pergi dengan sukarela.
Mengapa dia harus mencarinya? Tidak, Ratu Rukaya. Yang Mulia Raja memerintahkan Ratu Joda untuk meninggalkan istana ini. Itulah alasan Ratu Joda meninggalkan Agra. Tentu saja. Lalu mengapa dia belum mencapai Amer? Kemana dia pergi? Tidak ada Raja Rajput akan memberikan perlindungan padanya. Bagaimana jika dia tidak bisa menahan penderitaan? Lalu dia melakukan bunuh diri. Cukup, Ratu Rukaya. Kau wanita muda. Bagaimana bisa kau punya pendapat yang buruk seperti itu? Bagaimana bisa kau beranggapan hal seperti itu tentang Ratu Joda? Ratu Joda bukanlah pengecut atau wanita lemah. Dia tidak pernah mengambil langkah itu. Aku yakin dia ada di tempat di mana tidak seorang pun bisa mencarinya. Dan aku juga benar-benar yakin bahwa Jalal akan bisa menemukannya dimanapun dia berada. Aku akan pergi darimu sekarang. Ini waktunya aku tidur. Selamat malam. Yang Mulia, jika kau tidak keberatan, aku ingin pamit sekarang. Tentu saja. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Jangan kehilangan harapan, Ibu. Aku benar-benar yakin Yang Mulia Raja akan menemukan Ratu Joda. Ibu berharap dan berdoa saja. Saat yang paling gelap persis sebelum fajar. Sebuah pagi yang cerah tiba setelah setiap malam. Insya Allah semuanya akan seperti semula. Yang Mulia akan menemukan Ratu Joda. Amin. Amin. Kau bertanggung jawab atas segalanya. Sebelumnya Yang Mulia menuduhku melakukan hal salah dan melemparku keluar dari Agra. Tapi sekarang dia berada di sini untuk membawaku kembali ke Agra. Kenapa? Kenapa dia selalu datang mendekat dan kemudian pergi dariku, Dewa? Kenapa? Kenapa? Salam Yang Mulia. Kelihatannya kau sudah bersiap untuk pergi. Menurutku kau masih harus beristirahat. Kau perlu istirahat Yang Mulia. Sekarang ini yang lebih penting adalah menemukan Ratu Joda, karena aku tidak bisa tenang sebelum aku menemukannya. Baiklah, hari ini Holi akan dirayakan di halaman kuil. Setiap pemuja Dewa Krishna di Mathura pasti akan ada di sana. Aku yakin istrimu pasti akan menghadiri perayaan. Kalau begitu, kita jangan membuang waktu lagi, kita ke sana. Terima kasih, kau sudah banyak membantuku. Aku hanyalah perantara Yang Mulia. Dewa Krishna lah yang membantu orang-orang, dan mereka yang memahami pentingnya cinta sejati akan memahami penderitaanmu dalam waktu singkat. Ayo ikutlah. Terima kasih padamu. Kau sudah membuatkan ini pada kami. Kita akan merayakan festival ini dalam cara yang sangat besar. Aku hanyalah perantara. Kalian semua yang memiliki padepokan ini dan membuatnya layak untuk ditinggali. Keinginan terbaikku untuk Holi, untukmu dan juga timmu. Aku berharap kalian semua untuk merayakan festival ini dengan segenap hati. Jangan menganggap ini sebuah padepokan tapi keluarga besar. Dan libatkan semua orang sehingga kalian tidak akan pernah melupakan festival ini. Biar aku mengingatkan kalian bahwa kita harus berkumpul di kuil Dewa Krishna. Tidak semua orang cukup beruntung untuk merayakan Holi di sini. Ayo. Selamat Hari Holi! Selamat Hari Holi! Selamat Hari Holi! Selamat Hari Holi! Bermain Holi denganku. Lalu, aku akan bermain Holi sendiri saja. Nasenas,
Sekarang kau sudah terlihat cantik. Iya, seperti monyet yang lucu. Tidak, jangan. Biar aku mengoleskannya di dahimu. Apa yang kau lakukan? Aku mengoleskan warna pada diriku sendiri. Kenapa begitu? Aku tidak ingin orang lain mengoleskan warna padaku. Aku ingin mengisi warna dalam hidupku sendiri. Ada apa denganmu? Siapa yang merampas semua warna dalam kehidupanmu? Kenapa kau tidak bermain Holi? Selamat Hari Holi. Selamat Hari Holi. Kabulkanlah keinginanku. Kabulkanlah keinginanku juga. Laksmi, bisakah kita pergi ke kuil untuk bermain Holi? Kita akan pergi ke sana kan? Tolong berikan persetujuanmu. Iya, kita akan pergi. Kau pasti akan menikmati dirimu di sana. Aku yakin kau akan menikmatinya. Dan kau tidak akan merindukan keluargamu di sana. Kau bahkan tidak akan merindukan suamimu. Laksmi, kumohon jangan menangis ya. Aku akan mengoleskan semua warna yang indah. Itu akan membersihkan dosa. Tolong jangan menangis ya. Laksmi selalu bersedih, tapi dia menikmati saat berbicara dengan Senas. Iya. Mereka berdua sekarang berteman. Kira sebaiknya kita menyebar saja, karena akan lebih mudah untuk menemukannya. Senas, kau mau pergi kemana? Katanya kau takut pada kerumunan orang banyak. Tunggu, Senas. Senas pergi. Kau bertanggung jawab atas segalanya. Sebelumnya Yang Mulia menuduhku melakukan hal salah dan melemparku keluar dari Agra. Tapi sekarang dia berada di sini untuk membawaku kembali ke Agra. Kenapa? Kenapa dia selalu datang mendekat dan kemudian pergi dariku, Dewa? Kenapa? Kenapa? Ayo main Holi. Jangan. Kenapa? Semua orang bermain dengan warna. Kenapa kau begitu takut? Jangan. Jangan. Laksmi, jangan oleskan warna padaku. Tunggu, aku tidak mau terlihat seperti monyet. Oh, begitu. Jadi kalau giliranmu kau membuat alasan. Tidak adil. Maafkan aku tidak bermaksud untuk melemparkan warna padamu. Itu Ratu Joda. Dia ada di sini. Aku masih bisa mengenali suaranya. Di mana dia? Ada apa Yang Mulia? Todarmal, tadi aku mendengar suaranya. Kau benar, dia ada di sini, di perayaan ini. Tapi kemana dia pergi? Kau benar bahwa aku akan menemukan Ratu Joda hari ini. Terima kasih. Tolong kau ke arah sana, aku akan ke sana. Aku tahu kau di sini, Joda.
Aku bisa mengenali suaramu bahkan di tengah-tengah orang banyak. Joda, di mana kau? Aku tahu kau di sini. Di mana kau? Kendalikan dirimu yang mulia. Tenanglah, lukamu belum sembuh. Tidak, Todarmal, aku tidak bisa menunggu. Jika aku tidak menemukannya, aku akan kehilangan dia selamanya. Jika aku gagal menemukannya, aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Tolong tinggalkan aku sendiri. Kau tidak akan kehilangan harapan. Tuhan telah memberikanmu kesempatan. Setidaknya kau bisa melihatnya di sini. Dia akan bertemu denganmu. Itu sebabnya dia muncul di hadapanmu. Tapi untuk apa hukuman ini? Tapi apa alasan dia pergi dariku? Aku akan memberitahunya mengapa. Karena aku telah melukai perasaannya begitu parah sehingga dia bahkan tidak ingin melihat wajahku. Aku sungguh manusia yang tidak tahu diri, manusia yang sungguh jahat. Yang dia lakukan selalu benar. Kau benar-benar mencintainya. Kau pasti akan menemukannya. Dan jika dia terluka karena apa yang kau katakan padanya, itu berarti dia juga mencintaimu. Salam, Todarmal. Salam. Sesuai dengan keinginan Anda, kami telah memberikan sedekah di kuil. Kami juga memberikan hadiah istimewa untuk para pendeta. Apa kau orang yang sama? Yang datang ke sini beberapa hari yang lalu mencari wanita? Apa benar itu? Aku tidak begitu beruntung. Tapi bagaimana kau terluka? Tadi malam beberapa orang mencoba untuk mengadakan upacara pengorbanan janda dan dia menyelamatkannya. Ini aneh. Ciri wanita yang kau berikan pada kami mirip sekali dengan Laksmi yang tinggal di sini bersama kami. Dan juga membawa patung Dewa Krishna. Mungkin kalau kau ke sana lagi, aku akan memberitahukanmu. Tapi dia tidak di sana. Senas yang ada di sana. Ini aneh. Kau menyelamatkan Laksmi dan Senas bersama dengan janda itu. Bahkan dia telah mengirimkan salep herbal untukmu. Berhenti! Dialah wanita yang sebenarnya. Apa Laksmi yang mengirim obat itu untukku? Ya, benar. Rasanya aku memiliki perasaan yang kuat bahwa Ratu Jodalah yang mengirimkan obat itu untukku. Kalau begitu kau harus menemui dia secepatnya. Tidak, Todarmal. Dia tahu bahwa aku di sini, namun dia tidak menunjukkan dirinya padaku. Artinya dia tidak ingin bertemu denganku. Jika aku salah, aku bisa kehilangan selamanya. Aku membutuhkan bantuan kalian. Katakan. Kau bertanggung jawab atas segalanya. Sebelumnya Yang Mulia menuduhku melakukan hal salah dan melemparku keluar dari Agra. Tapi sekarang dia berada di sini untuk membawaku kembali ke Agra. Kenapa? Kenapa dia selalu datang mendekat dan kemudian pergi dariku, Dewa? Kenapa? Senas, waktu bermain Holi sudah habis. Kita harus segera kembali ke padepokan. Oh tidak. Aku tidak mau pergi kemana-mana. Di sana semua hal sangat sederhana. Coba lihat ini. Ada begitu banyak warna di sekitar kita. Kita akan di sini untuk sementara. Ayolah, kalau kau tidak mau, aku akan meninggalkanmu. Jangan. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku akan selalu bersamamu. Iya kan? Baiklah, iya, aku hanya bercanda. Aku janji aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Setuju? Pertama, berjanjilah bahwa kau akan selalu bersamaku. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, aku berjanji padamu. Sekarang bisa pergi? Ah, iya. Apa kau sudah dengar tentang orang miskin itu yang menyelamatkan seorang janda dan 2 wanita lainnya? Iya, aku mendengar bahwa dia mati. Lukanya sangat parah. Ini sangat tidak adil. Dia tidak peduli dengan hidupnya. Hanya untuk menyelamatkan hidup orang lain. Dia harus kehilangan nyawanya. Ini benar-benar tidak adil. Itu sebabnya, bahkan orang-orang tidak pernah berpikir untuk membantu yang lain. Maaf, Tuan Nyonya. Siapa yang sedang kalian bicarakan? Kami sedang bicara tentang pria yang menyelamatkan seorang janda dan 2 wanita lainnya yang dilempari batu sampai mati. Dan kami mendengar
bahwa dia sekarang sudah tidak ada lagi. Dia itu datang kemari untuk perayaan, tapi luka-lukanya begitu dalam sampai dia harus kehilangan nyawanya. Tunggu di sini, aku akan kembali. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Dewa Krishna seharusnya tidak ada bahaya yang datang kepadanya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau bergegas datang padaku karena mendengar tentang kematian. Aku tahu kau pasti datang karena kau begitu mencintaiku. Tahu kau akan datang. Dan maafkan aku, Joda. Aku harus berpura-pura meninggal di hadapanmu. Ratu Joda! Ratu Joda! Kita tidak perlu mengejar mereka. Biarkan mereka selesaikan masalahnya. Ratu Joda! Kau tidak pernah merasa malu dengan pria yang tidak kau kenal, tapi kau merasa malu untuk menerima hal ini. Demi Tuhan, aku akan membebaskan hubungan ini bersamamu. Segera tinggalkan tempat ini sebelum matahari terbit besok. Pergilah dari sini. Ratu Joda, demi Tuhan, tunggu aku! Ratu Joda! Ratu Joda, berhenti! Tolong kau jangan pergi dariku. Tinggalkan tempat ini sebelum matahari terbit besok. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu. Ratu Joda, apa yang kau lakukan?
Kau kehilangan akal sehatmu. Kau tidak boleh lakukan hal ini. Kau tidak berpikir tentang siapapun yang memikirkanmu, tentang orang tuamu, tentang Ibu Hamidah, tentang Rahim, tentang aku. Ikut denganku. Ikut. Kembalilah sadar. Apa kau begitu marah padaku? Aku akui kesalahanku dan aku terima kau marah padaku, tapi jangan lakukan ini. Semua pasti ada jalan keluarnya. Hari ini kau ingin pergi dariku sejauh mungkin. Aku setuju bahwa aku membuat kesalahan. Aku sudah melakukan dosa karena kesalahpahaman. Tapi aku menyadari kesalahanku dan seperti yang kau katakan, jika orang menyadari kesalahannya, maka ia harus diberi kesempatan lain. Yang aku inginkan adalah kesempatan. Aku sudah mencarimu berhari-hari. Aku hanya ingin meminta maaf darimu. Aku hanya ingin membawamu kembali ke Agra bersamaku. Jika kau mau, kau bisa membunuhku. Tapi tolong jangan tinggalkan aku sendiri, sehingga membuat aku jadi menderita sepanjang hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpamu bahkan untuk sesaat, Joda. Tolong jangan menjauh dariku. Aku sangat tahu bahwa kau peduli padaku. Aku tahu bahwa kau mencintai aku. Dan itulah alasanmu membawa obat itu untukku. Kau datang padaku setelah kau mendengar tentang kematianku. Apa benar? Tolong jawab aku. Jawab aku. Kau mengajukan pertanyaan lagi. Ya, aku peduli. Iya, aku merasa buruk saat kau marah. Iya, aku tidak mampu menanggung penderitaan atas kematianmu. Iya, aku mungkin bahkan bunuh diri dari penderitaan atas kehilangan dirimu. Selama aku hidup, aku menjadi istrimu. Aku akan memenuhi semua kewajibanku, menjaga martabat dan juga menjaga harga diriku sebagai istrimu. Aku tahu itu, Ratu Joda. Aku melakukan kesalahan dan aku menyesal dengan yang kulakukan. Kau tidak tahu bahwa hari di mana kau meninggalkanku. Aku juga kehilangan ketenangan dalam pikiran. Aku mohon pengampunanmu. Tolong ikutlah bersamaku. Kenapa? Kenapa kau harus ikut denganmu ke Agra? Kenapa kau ingin membawaku kembali denganmu? Kau pikir kau bisa melakukan apa saja? Kau bisa marah dan senang padaku kapanpun kau mau. Kau bisa mengusirku dan membawaku kembali kapanpun kau mau, meskipun kau pertanyakan moralitasku. Dan sekarang kau ada di sini untuk minta maaf padaku dan berharap aku memberimu pengampunan. Emangnya siapa aku? Apa pentingnya diriku? Apa artinya aku? Apa identitasku? Apa aku tidak punya rasa hormat? Atau identitas diri sendiri? Apa aku tidak punya perasaan apapun? Apa kau pikir aku tidak bisa terluka? Aku adalah seorang wanita Rajput. Kami memuja suami kami dan menganggap sebuah dosa kalau berpikir tentang pria lain. Namun kau melemparkan tuduhan kepadaku. Kau tidak mempercayaiku, mempertanyakan moralitasku, dan kau melukai harga diriku. Aku lebih suka mati saja sebelum orang menuduhku dari perilaku yang tidak bermoral seperti itu. Aku lebih suka mengorbankan diriku sebelum pria lain berani menyentuhku. Tapi kau malah melukai kehormatanku dan harga diriku. Perkataanmu itu masih terngiang di telingaku. Begitu juga tuduhan-tuduhan jahatmu.
Aku tidak bisa menghilangkan semua ucapanmu dari pikiranku, seakan-akan aku masih mendengarnya sekarang. Aku tidak bisa percaya. Aku tidak percaya bahwa pria yang melakukan sumpah pernikahan bersamaku bisa begitu kasar padaku. Aku tidak bisa mempercayai hal itu. Kau telah berjanji padaku untuk berdiri di sampingku selamanya apapun yang terjadi. Bagaimana bisa kau meninggalkanku dalam waktu sesaat? Memangnya apa kejahatanku padamu? Kejahatanku adalah memikirkan untuk menyelamatkan hidupmu yang mulia. Aku memang tidak memberitahumu tentang Sujamal karena aku sudah berjanji padanya. Kau tahu bahwa saudara berbagi hubungan sakral itu biasa kan? Kau mencoba untuk tidak menghormati hal itu juga. Kenapa selalu saja terjadi? Kenapa seorang wanita selalu mengalami hukuman? Kenapa dia harus melakukan kompromi? Kenapa dia berharap untuk menanggung segala sesuatu yang seorang pria lakukan kepadanya? Kenapa berharap untuk memaafkan seorang pria? Seorang wanita berhubungan dengan begitu banyak hubungan. Dengan suaminya, ayahnya, saudaranya, dan juga putranya. Dan setiap kali mereka ingin agar dia berkorban untuk setiap hubungan itu, mereka tetap aman. Seorang wanita mengorbankan keinginannya untuk ayahnya. Dia mengorbankan mimpinya dan keluarganya untuk suaminya. Dia meninggalkan tempat di mana dia dibesarkan atas dasar kepercayaan, pergi bersama suaminya, meninggalkan keluarganya dan menerima keluarga suaminya sebagai keluarganya sendiri. Tapi suaminya diperbolehkan untuk memutuskan hubungan itu dalam sekejap mata. Suaminya boleh menolak dia kapanpun dia mau, dan dia tidak bisa membela dirinya. Seorang wanita bisa mengorbankan segalanya, tapi tidak kemuliaan dan juga kesucian dirinya. Dia bisa menanggung setiap penderitaan, tapi dia tidak bisa membiarkan siapapun mempertanyakan moralitas dan kesuciannya. Seorang wanita harus melindungi kehormatan dan juga kesucian dirinya sepanjang hidupnya, tapi seorang pria diperbolehkan untuk menghina dirinya. Aku tahu kemarahanmu beralasan, itu sebabnya hukumlah aku. Tapi tolonglah, maafkan aku setelah itu. Tolong kembalilah ke Agra bersamaku. Tidak, Yang Mulia. Tidak ada hukuman yang cukup untuk beberapa kejahatan. Dan penebusan tidak cukup untuk beberapa dosa. Jadi aku tidak akan kembali ke Agra bersamamu. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak akan pergi bersamamu. Aku senang bahwa aku telah menyelamatkan kehormatan dan kesucianku. Dan jika kau peduli pada kebahagiaanku, kau tidak akan mengikutiku lagi. Butuh usaha untuk meninggalkanmu. Berat sekali untuk meninggalkan semuanya, Yang Mulia. Jadi aku mohon padamu, tolong jangan ikuti aku lagi. Biarkan aku pergi, biarkanlah. Kalau kau ingin aku bahagia. Bertanggung jawab atas segalanya. Sebelumnya Yang Mulia menuduhku melakukan hal salah dan melemparku keluar dari Agra. Tapi sekarang dia berada di sini untuk membawaku kembali ke Agra. Kenapa? Kenapa dia selalu datang mendekat dan kemudian pergi dariku, Dewa? Kenapa? Kenapa? Kenapa ini selalu terjadi padaku? Yang Mulia Raja memiliki semua hal yang aku inginkan, baik itu tahta Agra atau juga Ratu Joda. Aku pikir Ratu Joda bukan milik Yang Mulia Raja, juga tidak akan menjadi milikku. Dia adalah putri yang lembut dan aku tidak berpikir dia akan bertahan hidup dalam kesulitan begitu lama. Aku yakin dia pasti sudah mati sekarang. Ya Allah, kenapa kau membiarkan seorang wanita cantik mati begitu cepat? Dia masih harus bersamaku, tapi aku akan berterima kasih padamu, Ratu Joda. Kau membantuku bahkan dalam kematianmu. Yang Mulia sudah hampir kehilangan pikirannya setelah kehilangan dirimu. Ini adalah kesempatanku untuk aku naik tahta. Dan aku punya keyakinan
Sekarang sudah waktunya aku menaklukkan Agra dan juga Delhi. Tapi aku akan merindukanmu, Ratu Joda. Tapi aku akan melupakan setelah aku menjadi seorang raja. Kau tidak bisa menjadi milikku, tapi aku pasti akan memiliki kerajaan. Jika kau menyingkirkan Jalal, kau akan mampu menaklukkan seluruh Hindustan. Dan aku harus mendapatkan Malwa kembali. Jalal adalah musuhku. Aku tidak bisa meremehkan dia. Dia bukan sapi yang bisa kuikat dengan mudah. Dia sangat kuat dan cerdas, kita tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kita. Untuk menyerang seseorang secara diam-diam. Dia mengurus rakyatnya dengan sangat baik. Dia bahkan berhubungan baik dengan kerajaan tetangga. Lalu kenapa kita harus menyerang dia? Adalah kesalahan jika ingin memerintah semua kerajaan di bawah satu kerajaan. Aku selalu menentangnya. Tapi aku akan menghadapi dia di medan perang. Tapi aku tidak akan menyerangnya secara diam-diam. Tapi ini adalah kesempatan besar. Pejuang pemberani tidak perlu kesempatan, Pats Bahadur. Kita menciptakan peluang. Kau telah berlindung dengan kami. Jadi yakinlah, aku akan memutuskan kapan untuk bertarung dengan Jalal. Secepatnya seluruh Hindustan akan bebas dari rezim Mughal. Setiap kerajaan akan berada di bawah Rajput. Tapi ini bukan cara untuk melakukannya. Aku tahu kemarahanmu beralasan, itu sebabnya hukumlah aku. Tapi tolonglah, maafkan aku setelah itu. Tolong kembalilah ke Agra bersamaku. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Kau bertanggung jawab atas segalanya. Sebelumnya Yang Mulia menuduhku melakukan hal salah dan melemparku keluar dari Agra. Tapi sekarang dia berada di sini untuk membawaku kembali ke Agra. Kenapa? Kenapa dia selalu datang mendekat dan kemudian pergi dariku, Dewa? Kenapa? Kenapa? Kenapa aku harus selalu saja melalui cobaan begitu sering, Dewa Krishna? Kenapa? Kenapa aku harus kembali ke Agra? Aku belum selesai atas penghinaan itu. Apa aku tidak menyembahmu dengan tulus, Dewa Krishna? Kenapa aku harus mengalami penderitaan ini? Kenapa kau selalu saja melemparku ke dalam keadaan yang aneh seperti ini, Dewa Krishna? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Dewa Krishna? Kenapa? Aku harus pergi darimu sekarang. Aku akan pergi dari sini. Itu pasti Yang Mulia Raja. Dewa Krishna, dia berada di sini. Joda. Ayah. Joda. Tidak, anakku. Kau adalah seorang gadis pemberani, kan? Kau tidak bisa meneteskan air mata. Lihat, ayah di sini. Ayahmu di sini, nak. Sekarang semuanya akan baik-baik saja.